Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zafira Samevia. Saya akan menyampaikan studi kasus tentang pelanggaran etika IT pada Meta Platform. Profil perusahaan: nama perusahaan Meta Platform, nama sebelumnya Facebook, yang didirikan oleh Mark Zuckerberg bersama Eduardo Saverin, Andrew McCollum, Dustin Moskovitz, dan Chris Hodge. Tanggal berdiri 4 Februari 2004. Kantor pusat Menlo Park, California, Amerika Serikat. Industri teknologi media sosial. Produk utama Facebook, Instagram, WhatsApp, Messenger, dan Reality Labs. Sejarah singkat: Meta Platform memulai perjalanannya sebagai Facebook, sebuah jejaring sosial yang awalnya hanya tersedia bagi mahasiswa Universitas Harvard. Seiring waktu, Facebook berkembang menjadi salah satu platform media sosial terbesar di dunia dengan miliaran pengguna aktif setiap bulannya. Tahun 2021, Facebook mengubah nama perusahaannya menjadi Meta sebagai langkah untuk memfokuskan diri pada pengembangan teknologi masa depan, khususnya dalam bidang metaverse dan reality virtual. Kasus pelanggaran etika. Pada tahun 2018, Meta yang saat itu masih bernama Facebook terlibat dalam sebuah skandal besar terkait pelanggaran etika teknologi informasi, yaitu penyalahgunaan data pribadi pengguna oleh Cambridge Analytica. Perusahaan tersebut memperoleh data dari jutaan pengguna Facebook melalui aplikasi kuis kepribadian tanpa persetujuan langsung dari pemilik data. Data-data ini kemudian digunakan untuk mempengaruhi opini politik dalam pemilu, termasuk pemilihan Presiden Amerika Serikat tahun 2016 dan referendum Brexit. Skandal ini mengungkap kelemahan Facebook dalam melindungi privasi pengguna serta ketidakterbukaan terhadap bagaimana data pengguna dikelola dan digunakan oleh pihak ketiga. Dampak dan sanksi: Facebook dijatuhi denda sebesar $5 miliar oleh Federal Trade Commission atau FTC yang menjadi salah satu denda terbesar dalam sejarah terkait pelanggaran privasi. Yang kedua, perusahaan kehilangan kepercayaan publik secara luas. Dan yang terakhir, Facebook menghadapi berbagai investigasi hukum di Amerika Serikat dan Eropa. Langkah pencegahan dan solusi. Yang pertama, ada pembatasan akses data pihak ketiga. Facebook memperketat aturan akses bagi pengembang aplikasi. Aplikasi pihak ketiga ini hanya dapat mengakses data pengguna yang benar-benar diperlukan, dan akses data tersebut harus mendapat persetujuan eksplisit dari pengguna. Yang kedua, ada audit peninjauan aplikasi. Facebook melakukan audit menyeluruh terhadap ribuan aplikasi yang sebelumnya memiliki akses ke data pengguna. Aplikasi yang mencurigakan atau melanggar kebijakan langsung dihapus dari platform. Yang ketiga, ada peningkatan kontrol privasi pengguna. Meta meningkatkan kontrol privasi bagi para penggunanya dengan menyediakan pengaturan privasi yang lebih mudah diakses dan dipahami. Penggunanya kini dapat dengan cepat melihat dan mengelola informasi apa saja yang dibagikan, menghapus lewat aktivitas, serta memahami bagaimana data mereka digunakan oleh pihak ketiga. Dan yang terakhir, ada peningkatan keamanan sistem. Meta melakukan peningkatan keamanan sistem dengan memperkuat infrastruktur teknologinya. Langkah ini mencakup penerapan enkripsi yang lebih canggih, sistem mendeteksi aktivitas mencurigakan secara otomatis, serta mekanisme laporan dan penanganan pelanggaran data yang lebih responsif. Kesimpulan dari studi kasus ini, kasus pelanggaran etika yang dialami Meta menunjukkan pentingnya perlindungan data pribadi dan transparansi dalam pengelolaan informasi pengguna. Sebagai tanggapan, Meta telah mengambil berbagai langkah preventif dan solusi untuk memperbaiki sistem keamanan, membatasi akses pihak ketiga, serta meningkatkan kontrol privasi pengguna. Langkah-langkah ini menjadi bentuk tanggung jawab perusahaan dalam menjaga kepercayaan publik dan mencegah terulangnya pelanggaran serupa di masa depan. Saran untuk kedepannya:
perusahaan teknologi seperti Meta sebaiknya terus melakukan evaluasi dan pembaruan terhadap kebijakan privasi serta sistem keamanannya secara berkala. Selain itu, penting untuk memberikan edukasi yang jelas kepada pengguna mengenai hak-hak mereka atas data pribadi, serta menjalin kerjasama dengan lembaga pengawas untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku. Dengan demikian, perusahaan dapat menciptakan lingkungan digital yang lebih aman, transparan, dan etis bagi seluruh penggunanya. Terima kasih.